Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Untuk mengerti video ini, ikuti kronologi yang disusun berdasarkan waktu peristiwa. Herodes Antipas 4 Masehi sampai 39 Masehi. Serigala yang licik, anak Herodes Agung. Salah satu anak Herodes Agung adalah Herodes Antipas. Karena Yesus tahu akan kelicikan Herodes Antipas, dia menyebut Antipas serigala, menggambarkannya seperti hewan serigala berbulu domba yang licik, kelihatan seperti Yahudi tapi serigala yang menerkam domba. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Antipas memerintah wilayah Galilea dan Perea sebagai tetrak atau disebut penguasa wilayah, bukan raja. Yesus dan Yohanes Pembaptis hidup di zaman pemerintahan Herodes Antipas. Antipaslah yang berkuasa selama Yesus berkhotbah berkeliling di Yerusalem, dan dialah otak di balik pembunuhan Yohanes Pembaptis. Roh Zina di balik pembunuhan Yohanes Pembaptis. Ikuti bagaimana roh zina dan roh pembunuh bekerja sama. Iblis mengeroyok, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Herodes Antipas menikahi Paseilis, putri Raja Nabati Aretas IV. Nabati Aretas adalah wilayah Arab kuno berpusat di Petra, Yordania sekarang. Suatu waktu Herodes Antipas mengunjungi saudara tirinya Herodes Filipus I yang hidup sebagai warga biasa. Ini bukan Herodes Filipus II, saudaranya yang adalah juga penguasa wilayah Tetrak. Filipus I ini adalah suami pertama Herodias. Mereka telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Salome. Dalam kunjungan Antipas ke saudaranya Herodes Filipus I, Herodias yang ada bersama suaminya tertarik pada Herodes Antipas. Singkat cerita, Herodias lalu menceraikan Herodes Filipus I suaminya. Nah, Herodes Antipas kemudian menceraikan Paseilis istrinya lalu menikahi Herodias. Apa kamu mulai mengerti ada roh zina terlibat di balik peristiwa pernikahan ini? Tentang pernikahan ini, Yohanes menegur Herodes Antipas dengan sangat keras dan menganggap pernikahannya dengan Herodias tidak halal, tidak sesuai hukum Taurat. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Kutuk Yohanes ini berdasarkan hukum Musa yang seharusnya dipatuhi Herodes Antipas sebagai orang Yahudi dan penguasa wilayah Yahudi, walaupun dia tidak benar-benar asli Yahudi. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Itulah sebabnya Antipas dan Herodias tidak beranak. Herodes Filipus I adalah saudaranya, bapak mereka adalah Herodes Agung. Herodes Antipas mengambil Herodias menjadi istrinya. Herodias juga tertarik. Sejak saat itu Herodes Antipas merasa dipermalukan oleh Yohanes dan ingin membunuhnya. Tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Dan Herodias juga menaruh dendam, sakit hati, juga merasa dipermalukan oleh Yohanes di depan orang banyak. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Herodias pun mengatur siasat pada hari ulang tahun putrinya. Salome ini bukan putri kandung Antipas, tapi putri dari Herodes Filipus I, suami Herodias pertama tadi. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Apa kamu mulai mengerti ada roh zina yang mulai mereka-reka rencana jahat? Kemudian tibalah kesempatan itu pada hari ulang tahun putrinya. Antipas yang terkagum akan penampilan tarian Salome berjanji di depan banyak orang memberikan hadiah apapun kepada putrinya. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Artinya Yohanes Pembaptis harus dibunuh.
Apakah kamu bisa melihat ada Rosina di dalam Herodias yang sakit hati tadi karena teguran Yohanes? Rosina mengajak roh pembunuh, setan, bekerja sama untuk membunuh Yohanes saat kesempatan itu datang dan melancarkan siasat jahat itu lewat putrinya. Atas desakan Herodias, Herodes Antipas memerintahkan agar Yohanes dibunuh di penjara. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Apakah kamu bisa melihat Rosina dan iblis pembunuh setan saling bekerja sama? Temuan arkeologi benteng istana Makairus, penjara Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Selama lebih dari 10 tahun, arsitek dan arkeolog Hungaria, Dr. Giozophoros, telah memimpin penggalian di Makairus dengan izin dari Departemen Purbakala Kerajaan Yordania. Terletak di bagian atas Laut Mati dan sekitar 25 km dari Sungai Yordan, terdapat puncak bukit tempat istana berbenteng Mukawir yang direbut dan dibangun kembali oleh Herodes Agung. Kemudian benteng ini berada di bawah kendali putranya, Herodes Antipas, dan sekarang menjadi reruntuhan. Hanya beberapa deretan marmer dan runtuhan dinding batu yang tersisa di desa Mukawir di wilayah Yordania modern. Makairus adalah lokasi terkenal yang telah dikonfirmasi secara arkeologi sebagai tempat pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Sejarawan pada saat itu, Josephus Flavius yang hidup pada tahun 37 sampai 100 Masehi menguatkan kisah peristiwa Alkitab ini dalam tulisannya Antiquities of the Jews. Banyak gua sepanjang pendakian diukir dengan sangat sempurna dan memiliki lubang-lubang kecil di beberapa tempat di dinding. Karena Yohanes Pembaptis dipenjara di sini sebelum dipenggal. Para arkeolog telah menemukan tempat di mana pesta ulang tahun dan tarian Salome diadakan, dan tempat Herodes Antipas memutuskan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dr. Foros dan timnya telah berhasil menyajikan rekonstruksi istana Herodes, tempat di mana putri Herodes menari untuk Herodes Antipas dan para tamunya dan dijanjikan kepala Yohanes Pembaptis. Para arkeolog menemukan halaman tersebut pada tahun 1980 dan menyadari bahwa lekukan pondasi batu itu merupakan bagian dari singgasana Herodes Antipas. Keberadaan singgasana di samping halaman tersebut memperkuat narasi Alkitab tentang Salome menari di lantai pada hari ulang tahunnya.